Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian, selamat pagi Bapa. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau semalaman menjagai kami, menjagai tidur kami. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan-Mu Tuhan, bersama teman-teman kami, meskipun kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya tetap menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan satu buah pujian yang mengatakan bahwa Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama kita akan Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian,
sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi katakan, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
angkat tangan selain puji Engkau Tuhan. puji dan sembahkan. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena berkat dan pertolongan Tuhan kami bisa beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema merupakan salah satu dari buah roh yang tertera dalam Galatia, yaitu tentang kesetiaan. Kira-kira mengapa kita perlu belajar satu tema ini tentang kesetiaan? Jawabannya adalah karena Tuhan mau kita setia. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu Rut. Ya, mungkin semua sudah pernah dengar ya tentang Rut dan Naomi, menantu dan mertua. Ya, tepatnya nanti kalian bisa baca dalam Alkitab kalian dari Rut pasal pertama ayat pertama sampai dengan 22. Kisah tentang Rut ini terjadi pada masa para hakim memerintah. Pada waktu itu diceritakan terjadi kelaparan hebat di tanah Israel. Ya, tepatnya di Bethlehem. Di beberapa catatan, Bethlehem itu diartikan sebagai rumah roti, tetapi pada kenyataan waktu itu mengalami bencana kelaparan. Nah, kisahnya dimulai dari keluarga Naomi. Dengan terpaksa Naomi bersama suaminya Elimelek dan kedua putranya Mahlon dan Kilion, mereka harus pergi meninggalkan Israel, meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke negeri asing, yaitu Moab. Secara kultur, secara budaya, Moab ini berbeda dengan Israel, Yehuda. Kenapa? Karena Moab dikenal sebagai negerinya para penyembah berhala. Nah, kisahnya waktu itu Rut, Elimelek, Mahlon dan Kilion, keluarga ini meninggalkan Israel, pergi ke Moab. Mereka pergi dengan terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka untuk pergi ke negeri Moab. Nah, singkat cerita, ketika di negeri Moab, Elimelek meninggal. Selang beberapa waktu kemudian, Mahlon dan Kilion mendapatkan perempuan Moab untuk menjadi istri mereka. Jadilah Orpa dan Rut menjadi menantu di keluarga Naomi. Setelah 10 tahun mereka bersama, tidak tahu mengapa ya, tiba-tiba kedua anak Naomi yang namanya Mahlon dan Kilion ini meninggal. Entah itu meninggal bersamaan atau gentenan, tidak tahu ya, pokoknya meninggal. Maka tinggallah Naomi beserta dua menantunya, Orpa dan Rut. Nah, kemudian Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memberikan pemulihan atas Bethlehem atau Israel, tempat tinggal Naomi sebelumnya. Akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Nah, pada waktu dia akan pulang di perjalanan, dia memohon kepada kedua menantunya, dia menganjurkan kepada kedua menantunya untuk tinggal di Moab. Sudahlah, kira-kira gitu ya bahasanya. Sudahlah, kalian di sini saja. Biar saya pulang ke kampung halaman saya. Saya merasa
Saya berpengharapan saat berangkat meninggalkan kampung halaman. Tetapi kenyataannya Tuhan sudah membuat perkara yang demikian hebat. Tuhan membuat hidupku pahit. Ya, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kenapa? Karena kepahitan yang aku terima selama di Moab. Udah kalian tinggal di sini aja ya, aku tak pulang. Nah itu tidak semudah saya cerita ini ya, ternyata Naomi hendak berpisah dengan kedua menantunya itu dengan tangisan. Ya. Nah, akhirnya dengan berat hati si Orpa ngomong, "Ya wes kayak gitu Ibu mertua," gitu ya. Sudah kayak gitu, saya ya tinggal di sini. Hati-hati di jalan ya Ibu ya. Saya tak pulang ke rumah orang tua saya. Ya. Kemudian tinggallah Ruth. Sama seperti dengan Orpa, Naomi ngomong, "Wes toh Ruth, kamu di sini ya loh, ini kan rumahmu." Sudah, Ibu tak pulang ke kampung halaman. Enggak Bu, saya mau pergi, kemanapun Ibu pergi, saya mau pergi. Bahkan di ayat yang lain dikatakan di sana, "Bangsamu loh Bu, bangsaku, Allahmu juga adalah Allahku." Demikian kata Ruth, sambil berurai air mata dia berkomitmen. Nah anak-anak, dalam kamus, kesetiaan itu berkaitan dengan keteguhan hati. Kesetiaan itu berhubungan dengan pengabdian dan kepatuhan kepada seseorang, kepada keluarga, kepada bangsa, bahkan kepada Tuhan. Kesetiaan itu adalah komitmen mau berpegang teguh pada janji. Nah tadi Naomi sudah mengarahkan menantu-menantunya untuk tinggal karena mereka orang Moab. Biar aku pulang. Tetapi apa yang terjadi? Ruth, salah satu menantu, mengatakan, "Aku mau mengikutimu kemanapun engkau pergi. Bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku." Pengabdian ini loh yang hendak kita pelajari. Kesetiaan Ruth terhadap Naomi. Kan ada banyak cerita bagaimana kehidupan menantu dan mertua. Bu Eli ini juga merupakan menantu dalam sebuah keluarga. Pasti dengan anak saja yang darah daging kita, seringkali kita nggak cocok ini ya. Saya dengan anak-anak saya seringkali nggak cocok, seringkali hal kecil membuat kami, gemes deh. Nah ini loh, dengan mertua apalagi yang bukan apa-apanya kita, dengan menantu ya yang bukan apa-apanya kita. Hanya kebetulan saja dia menikahi anak kita kan gitu ya. Seringkali di kehidupan nyata kita bertemu hal demikian. Ada banyak ketidakcocokan, tetapi menariknya Tuhan mau kita belajar dari Ruth untuk setia. Kesetiaan Ruth terhadap Naomi ternyata menimbulkan dorongan yang hebat bagi Naomi. Untuk apa? Untuk percaya diri. Ya, bayangkan kehilangan suami, kehilangan anak-anak, hidup sendiri, ndak punya apa-apa, ndak punya harta benda, wes ndak ada harapan. Tapi kenyataannya ketika Ruth setia, apa yang terjadi dengan Naomi? Naomi melangkah maju, pulang sampai ke Israel. Nah adik-adik, anak-anak ya adik-adik ya, anak-anak, menurut kalian kesetiaan apa yang sudah kalian bisa tunjukkan bagi keluargamu misalnya? Bukankah seringkali saya melihat anak-anak ini seringkali berlakunya, ayo belajar, sini HP-nya, langsung jegot ya, tahu jegot ya? Langsung marah kepada orang tua, marah pada mamanya, wes disatru mamai. Halo, itu mamahmu loh, itu orang tuamu loh. Adakah dari kalian yang tergerak dengan cerita Ruth terhadap Naomi? Tuhan ingin kita demikian. Apa yang dapat kalian tunjukkan sebagai bentuk janjimu, kasihmu, pengabdianmu, kepatuhanmu kepada orang tuamu, kepada sekolahmu, kepada bangsamu, apalagi kepada
Tuhanmu. Memang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi biarlah setiap kita bersedia, ya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk berlaku setia. Baik dalam kondisi suka maupun duka, di tengah-tengah keluarga kita yang kayak gimana ceritanya. Ya, supaya kita tetap setia, bahkan kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita berlaku setia. Sekalipun mungkin dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ada banyak suka dan duka yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong melalui renungan kita pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kesempatan sekali lagi Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Ajarkan kami yang masih anak-anak ini untuk berlaku setia. Setia kepada keluarga kami dimanapun Tuhan sudah tempatkan kami. Kepada orang tua kami, bahkan kepada saudara-saudara kami. Di sekolah ditempatkan kami saat ini di SMP Kristen Petra pun, ajarkan kami untuk setia. Setia untuk terus menjaga nama baik sekolah kami. Bahkan saat ini kami juga menyerahkan diri kami. Biarlah setiap kami pun kedapatan setia dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, karena hal ini tidak mudah. Tetapi kami percaya saat kami memohon pertolongan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah melakukan ibadah pada hari ini melalui pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui doa yang disampaikan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya, biarlah semua ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ajarkan kami juga bisa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Tuhan, berkatilah semua yang sudah kami lakukan, berkati setiap penata layan yang ada, berkatilah hidup kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.